Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samalia. Saya akan menjelaskan tentang isi makalah manusia dan peradaban. Hakikat peradaban. Kebudayaan sejati adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengolah alam. Dan peradaban memiliki keterkaitan dengan kebudayaan. Penggunaan dua istilah ini yaitu kebudayaan dan peradaban memiliki kedekatan sehingga dalam penyebutan dan penggunaannya sehari-hari kerap menimbulkan tumpah tindih. Namun sejatinya dua istilah ini dapat dibedakan dengan jelas dan komprehensif. Huntington mengidentifikasikan adanya 9 peradaban besar dunia saat ini, yaitu peradaban Barat, peradaban Amerika Latin, peradaban Muslim, peradaban Hindu, peradaban Buddha, peradaban Jepang, peradaban Afrika, peradaban Cina, dan peradaban Ortodok yang berada di bekas wilayah Yugoslavia. Selanjutnya yaitu dinamika peradaban global. Peradaban selalu memiliki perubahan dan perkembangan seiring dengan perputaran zaman atau masa. Peradaban lahir dari tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan dan mengolah alam sebagai tantangan guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Perubahan peradaban manusia mengalami 3 fase, yaitu gelombang 1 disebut dengan perubahan teknologi pertanian yang dimulai tahun 800 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Gelombang 2 disebut juga dengan peradaban teknologi industri yang berlangsung mulai 1500 sebelum Masehi sampai 1970 Masehi. Gelombang 3 disebut juga dengan peradaban informasi yang berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang. Berikutnya, problematika peradaban global dalam kehidupan manusia. Peradaban global yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari globalisasi sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Ada yang beranggapan globalisasi sebagai sebuah proses sosial, proses sejarah atau bahkan proses alamiah yang terjadi dengan sendirinya. Namun intinya globalisasi akan menyampingkan batas-batas geografis, ekonomis, dan budaya masyarakat dunia. Adapun efek positif yang diterima dari adanya globalisasi yaitu kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, kemudahan dalam berbagai bidang seperti perpindahan barang, jasa bahkan manusia, dan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Sedangkan efek negatif dari globalisasi yaitu pertama, mudahnya masuk budaya dari luar yang mungkin mengancam budaya bangsa, eksploitasi alam dan sumber daya lainnya, munculnya gaya hidup konsumerisme dan hedonisme, dan terjadinya hedumanisasi karena lebih banyak menggunakan mesin teknologi canggih yang mungkin manusia semakin tidak dihargai. Tak dapat dipungkiri, kehadiran globalisasi memunculkan dua sisi, yaitu sebagai ancaman dan sebagai peluang atau tantangan. Globalisasi akan menimbulkan efek negatif bagi bangsa dan negara. Namun di sisi lain juga memberikan peluang yang akan berdampak bagi kemajuan bangsa, sehingga keberadaan globalisasi di tengah-tengah kita perlu dimaknai dan disikapi dengan sikap baik dan bijaksana. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.